Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan di masa pandemi sekarang, kalian harus membiasakan berperilaku 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kuartil data tunggal dan data kelompok dengan benar dan bertanggung jawab. Sebelum kalian nonton video ini, kalian harus sudah baca modul yang sudah ada di GCR yaitu tentang modul ukuran penyebaran data tentang kuartil. Oke, untuk kuartil, sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya median. Kalau median itu artinya nilai tengah, di mana median itu membagi data berurut menjadi dua bagian yang sama. Itu menghasilkan yang namanya median atau nilai tengah. Kalau kuartil, ini adalah nilai yang membagi data berurut menjadi 4 bagian yang sama. Kalau median menjadi 2 bagian yang sama, kalau untuk kuartil menjadi 4 bagian sama. Jadi di kuartil itu nanti ada 3, ada yang namanya kuartil bawah disimbolkan dengan Q1, ada yang nama kuartil tengah disimbolkan dengan Q2, dan kuartil tengah ini disebut juga dengan median. Kuartil tengah sama aja dengan median. Dan juga Q3 itu kita sebut dengan kuartil atas. Sekarang bagaimana kita mencari kuartil data tunggal? Data tunggal itu data yang satu-satu ya. Langkah pertama itu adalah kalau datanya nggak panjang, datanya kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, lalu kita cari nilai mediannya, median itu yang tengah-tengah, lalu kita bisa tentukan nilai Q1 dan juga Q3. Data ini menjadi 4 bagian yang sama. Lebih jelasnya kita bahas dengan contoh soal. Di sini tentukan kuartil bawah, tengah, dan atas dari data yang A dan yang B. Untuk penyelesaiannya, kita data dulu yang A dulu ya. Untuk mencari kuartil, kita harus data dulu, tulis data tersebut dari data yang terkecil. Terkecilnya ini 4. 4, 5, lalu 5. Kita tulis 4, 5, 5. Lalu 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Yang A, ini banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau datanya ganjil, berarti nilai tengahnya atau mediannya ada di tengah-tengah. Ini. Kan di tengah-tengah membagi 3 dengan 3. 6 ini namanya kuartil 2. Lalu kuartil satunya atau kuartil bawahnya, kita lihat tinggal 4, 5, 5. Tengah-tengahnya yang mana? Berarti ini 5. Ini yang namanya kuartil 1. Lalu kuartil 3-nya itu adalah ini. Ini kuartil 3. Ini contoh yang A. Yang B-nya sama. Kita hitung dulu, banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kita list dari data terkecil. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 6-nya ada 6-nya ada 2. 6-nya ada 2. 7-nya ada 2. 7-nya ada 2. 8-nya ada 2. 8, 8, baru 9-nya ada 1. Kita samakan ya, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau sudah ada semuanya kita urutkan, kita cari nilai tengahnya. Karena 12 itu adalah genap, berarti nilai tengahnya ada di antara. Berarti ada di antara 6, data ke-6 dan data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke-6, data ke-7 juga 6. Ini adalah kuartil 2-nya. Berarti kuartil 2-nya itu adalah 6 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan adalah 6 ditambah 6 itu 12. Berarti 12 dibagi 2. Berarti ini 6. Kuartil 3-nya
Sama ini, kuartil 3-nya 6, 7, 7, 8, 8, 9. Berarti tengah-tengahnya ada di sini. Ini kuartil 3. Berarti antara 7 dengan 8. Berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. Sama dengan 7,5. Dan kuartil satunya atau kuartil bawahnya berarti ada di antara 3 dengan 4. Kuartil 1 berarti 3 ditambah 4 dibagi 2. Atau ini 3,5. Ini kalau data tunggal. Lalu kalau data kelompok. Kalau data kelompok, rumusnya itu hampir sama dengan kita mencari median. Ini seperti ini. Cuman kalau median, I-nya itu langsung 2. Kalau ini, I-nya 1, 2, atau 3. Ketika dicari Q1 atau kuartil bawah pakainya 1. Kuartil tengah berarti pakai 2. Kuartil atas pakainya itu 3. Dan I/4 dikali N ini adalah letak dari Q. Lebih jelasnya ini dengan contoh soal. Di sini ada tabel. Kita diminta untuk mencari Q1 dengan Q3. Berarti kita harus tahu dulu nih, jumlah datanya ada berapa. Jumlahnya ini 10, 10, 20, 30, 40 ya, ada 40. Ini yang ditanyakan Q1 dan Q3. Kita harus cari dulu, letak Q1 itu ada di mana? Untuk mencari letaknya pakai rumus ini. I-nya diganti 1. Berarti 1/4 dikali dengan N. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data itu adalah ini, 40. Berarti itu Q1-nya adalah 40 kali 1 dibagi 4, 10. Q1 ada di data ke-10. Kita lihat data ke-10 ada di mana. Ini interval pertama, ini frekuensinya 3. Berarti kan data pertama sampai dengan data ketiga. Yang selanjutnya habis 3 berarti 4 sampai ini banyaknya 9. Berarti 9 ditambah 3. Berarti 12. Berarti di sini ada Q1 letaknya itu ada di antara 26 sampai 30. Kan ini 4 sampai 12. Kalau 10 kan ada di sini. Ini letak dari Q1. Sekarang letak dari Q3. Kita cari lagi. Letak dari Q3. Berarti I-nya diganti dengan 3. 3/4 dikali dengan 40. Coret, coret jadi 10. 10 dikali 3, berarti 30. Berarti harus kita list lagi nih, data ke-30 ada di interval mana. Ini habis 12 berarti 13. Ini 13 sampai, ini kan jumlahnya 4, berarti 4 tambah 12, 16. Selanjutnya, data ke-17. Sampai ini jumlahnya 10. 10 tambah 16, 26. Belum 30, lanjut. Yang di sini berarti 27 sampai nanti 3 ditambah 26, berarti 29. Selanjutnya berarti data ke-30 sampai ke 40. Berarti data ke-30-nya ada di sini. Ini letak Q3. Q3 letaknya ada di 46 sampai 50. Kalau sudah kita tentukan letaknya, baru kita masukkan ke rumus ini. Lanjut ya. Sekarang yang Q1 dulu. Q1 tadi letaknya di sini nih. Ini letak Q1. Kita berarti fokus yang ini aja. Fokus yang ini, letak Q1. Kita masukkan ke rumus ini nih. Berarti Q1 sama dengan TB. TB itu tepi bawah. Tepi bawahnya berarti tepi bawah yang dipakai ini dikurang 0,5. Berarti kan 25,5 ditambah dengan ini kan tadi udah dicari nih letaknya. Letaknya itu adalah 10. 40 dibagi 4. Ini 10 dikurang F besar. F besar itu frekuensi kumulatif. Sebelumnya itu adalah kan 3. Sebelumnya 3 berarti 3 per frekuensinya. Frekuensi kelas kuartil 1 itu 9 dikalikan dengan P-nya. P-nya itu panjang kelas. Panjang kelas dari 21 ke 25 kan panjangnya 5. Atau 26 dikurang 21 itu 5. Tinggal kita operasikan 25,5 ditambah dengan 7/9 dikali 5. Ini tidak bisa dicoret, berarti kita pakai manual ya. 35 dibagi 9, berarti kan 25,5 ditambah 35 dibagi 9
3,89. Tinggal ditambahkan 25,5 ditambah 3,89. 9, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Berarti 29,39 nilai dari kuartil 1. Sekarang kalau kuartil 2, maaf, kuartil 3. Kuartil 2 nggak dibahas ya, karena kuartil 2 sama seperti mencari median. Kalau tadi kuartil 3, ini di paling bawah nih, kita fokus di sini. Ini nilai dari kuartil 3. Pakai rumus yang ini. Berarti Q3 sama dengan TB. Tepi bawah yang dipakai adalah 46 dikurang 0,5. Berarti 45,5 ditambah dengan ini letaknya udah dicari. Berarti ada di data ke-30 dikurang dengan tadi frekuensi kumulatif ini 1 sampai 3, ini 4 sampai 9, 10, 11, 12. Yang terakhir kan kalau dijumlahin ini ada 29. Berarti ini frekuensi kumulatifnya itu adalah 29 per V-nya itu adalah frekuensi kelas kuartil, ini 11, dikalikan dengan 5. Berarti kan di sini 45, maaf ini 45,5 ditambah 1/11 dikali 5. Jadi 45,5 ditambah dengan 5 per 11 atau 5 dibagi 11. 5 dibagi 11 hasilnya itu adalah 0,45. Jadi tinggal dijumlahin 45,5 ditambah 0,45. Hasilnya berarti kan 45,95. Ini nilai dari kuartil 3-nya. Oke, ini untuk kuartil sekian. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas LKPD yang diberikan ya, ada di GCR. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.